Pak Jokowi kan berkali-kali menyampaikan sudah semua juga kan terbuka kok dengan sendirinya. Kebenaran itu akan membuka dirinya sendiri, gitu. Walaupun mau ditutup-tutup dengan cara apapun. Dan saya punya keyakinan kalau bangsa ingin maju, jangan pernah menjadi bangsa yang hanya omon-omon. Udah buka aja kalau dia punya keberanian. Saya yakin Hasto nggak punya nyali. Nggak, ini mesti keliru. Oke. Sebenarnya saya ngomong ini supaya si Mulyono itu dengar. Oke, silahkan Bu. Dia mesti dengar. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Berarti Mulyono ini maling kundang ya Bu Koni ya? Satu keluarga? Maling kundang kuadrat. Ini loh. Dia itu masih kadal nih Pak. Mohon maaf ya. Yeah. Dia tuh kadal Pak. Dia mau lawan tuh T-Rex. Dinosaurus T-Rex itu loh Pak. Yeah. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Semoga kalian yang menonton video ini diberi kesehatan selalu dan dilapangkan rezekinya. Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat video dari Bung Noel yang mengatakan Pak Hasto ini katanya nggak punya nyali teman-teman. Oke, nggak usah banyak basa-basi, kita langsung saja lihat ke videonya teman-teman. Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan penting gitu loh. Makanya saya sampaikan tadi, ini kan Harun Masiku, ada ada Atta Ali, lantas naikin lagi tuh ada Syamsul Nur Salim, lantas ada siapa Tumenggung ya waktu itu. Wah, udah kait-kaitin lah. Tanya aja tuh ke Hasto, ini apa nih dengan kaitan ini tuh? Ini pernyataan Noel loh yang ngomong gituin. Bisa Anda konfirmasi tuh ke dia tuh. Gitu. Karena ini keterkaitan semua nih. Nggak bisa enggak. Gitu loh. Jangan sampai ke atasnya lagi. Jangan ya kita nggak tahu Hasto pengen ini loh di atas gue masih ada nih gitu loh, Bu Mega misalnya, kan kita nggak tahu ya kan, gitu. Jadi ya menurut saya kita coba fokus pada kasusnya aja, case-nya Hasto, bahwa ini bukan problem kriminalisasi, ini ada problem hukum. Kemudian kan persoalan hukumnya, lantas apanya itu kan cuman penyidik yang tahu. Jangan-jangan nanti penyidik melakukan hal yang lain lagi yang tidak diketahui Hasto. Karena nggak mungkin penyidik melakukan tindakan hukum tanpa memiliki alat bukti. Ya sudah, gini, kan kita ingin membangun bangsa ini ke depan lebih baik. Ya sudah, buka aja kan Hasto itu udah mulai teriak-teriak. Buka aja sih, kita nggak mau kelamaan. Agar bangsa ini ke depan tuh lebih hati-hati. Tadi apa yang disampaikan Ray itu, ya kita senang sekali ya. Agar ke depan ini ada pembenahan, apalagi kita di dunia industri digital ini. Semua mudah terrecord lah ya dengan jejak digital, makanya harus berhati-hati. Tadi Ray menyinggung soal ada lebih fokusnya kita ke pajak 12%. Ya. Loh, yang menggagas ini siapa, yang ngetok palu siapa? Kok dikait-kaitkan dengan Jokowi dan pemerintahan hari ini? Makanya kita kadang-kadang marah, loh. Yang ngetok palu kan siapa? Yang nganggarin siapa? Yang dorong siapa? Kok kenapa pemerintahan hari ini yang jadi tuduhan? Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Ini kan makanya Pak Jokowi kan berkali-kali menyampaikan sudah semua juga kan terbuka kok dengan sendirinya. Kebenaran itu akan membuka dirinya sendiri, gitu. Walaupun mau ditutup-tutup dengan cara apapun. Dan saya punya keyakinan kalau bangsa ingin maju, jangan pernah menjadi bangsa yang hanya omon-omon. Udah buka aja kalau dia punya keberanian. Saya yakin Hasto nggak punya nyali. Kebenaran akan membuka dirinya sendiri. Oke, Bung Noel, akan saya ingat selalu kata-kata Bung Noel itu. Kebenaran yang mana yang akan terbuka, Bang Noel. Oke, teman-teman, setelah kita mendengar ucapan dari Bung Noel ini, kita langsung saja melihat paparan atau cerita dari Ibu Korni, yang ceritanya Ibu Korni ini memegang sejumlah harta karun atau dokumen. Kalau misalkan dokumen itu sampai dibongkar, katanya Indonesia ini gempar, teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat video dari Ibu Korni ya teman-teman. Nah, Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana dengan semua data dokumen apa itu, ya kan? Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka-bukaan apa acuran-acuran? Ini yang mau. Itu yang saya bilang nggak kesian apa sama Pak Prabowo. Ini kan dia dengan kayak gini nih sebenarnya kan membuat Pak Prabowo jadi pusing. Pak Prabowo itu lagi dalam perjalanan loh ke luar negeri kemarin.
Dia pulang mendadak Pak gara-gara rame-rame ini. Tugas negara terganggu hanya karena ulah-ulah ini nih. Adik beradik bapak beranak ini nih. Ibu Koni coba mengaitkan bahwa penetapan tersangka Hasto ini tidak jauh selang waktunya dengan pemecatan Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan di PDI Perjuangan. Jadi seolah-olah ada balas dendam nih, tanda petik ya, ada balas dendam sehingga melakukan sesuatu yang bisa dikategorikan seperti yang tadi Bu Koni katakan, pembalasan lah, seperti gitu ya. Apakah elit-elit politik kita, ya kan, elit politik kita nih, terutama yang dalam pemerintahan sekarang, itu telah tersandarakah oleh pemerintahan sebelumnya, which is saya kalau boleh bilang itu si Raja Jawa wannabe, yang terus ingin mementingkan keuntungan pribadi atau keluarganya, ya kan, daripada kepentingan nasional. Persoalan yang terjadi sekarang ini, orang dibungkam, orang dikriminalisasi, hukum diperjualbelikan, itu karena peninggalan Rejim Mulyono yang masih cawe-cawe. Bukan cuma cawe-cawe, tapi udah ada kaki-kaki tangannya nggak lepas ya, dan jadi terus terus berkesinambungan gitu loh, saling membaca gitu. Kedua juga bukan cuma itu, tapi dia tuh kayaknya oke, kalau kita harus respect sama orang dan melihat sisi baiknya, satu-satu saya yang mesti saya akui, dia jago main catur sih, jago banget main catur politiknya. Betul, itu harus kita akui loh. Tapi gini loh, kamu tuh mau diakui bagus tapi untuk hasil yang jelek, atau kamu diakui bagus untuk hasil yang bagus, kan kembali ke diri kita. Semua dokumen ya, baik berupa dokumen rahasia dan dokumen-dokumen yang lain yang sudah dititipkan Ibu Koni di Rusia dan kemudian Ibu Koni sudah notariskan, itu Ibu Koni siap membukanya kalau misalnya kasus Hasto ini tetap dipolitisasi, dan seperti tadi yang disampaikan Ibu Koni bahwa Pak Hasto itu sudah siap untuk membongkar semua rahasia ya sampai hancur-hancuran. Begini, saya koreksi, izin komandan, saya koreksi. Oke. Saya itu hanya mendapatkan kepercayaan sebagai sahabatnya dititipi dokumen. Jadi kapan itu diumumkan, yang mana diumumkan, kenapa diumumkan, kapan dikeluarkan, yang nomor berapa dikeluarkan, udah pakai nomor nih Pak, saking banyaknya gue pakai nomor 1, 2, 3 udah pakai nomor, udah nggak pakai nama kasus apa, nah, ya kan, gitu. Udah pakai nomor. Itu tergantung keputusannya Hasto Kristianto dong, seorang pemilik dokumen tersebut. Bukan aku pemiliknya Pak. Saya ini hanya ketitipan. Jadi kalau misalnya Pak Hasto sampaikan nih sama Ibu Koni, Ibu Koni buka itu dokumen yang kode A, buka itu dokumen rahasia kode C, Ibu Koni buka kalau sudah ada izin dari Pak Hasto. Pertama izin dari Pak Hasto. Kedua, saya akan konsultasi dulu dengan petinggi aparat yang terus berkoordinasi dengan saya, petinggi Merah Putih. Karena apapun juga yang akan saya ukur adalah kestabilan negara. Nah, di sini bedanya orang pakai emosi sama orang pakai kebijaksanaan. Dan kalau saya ditanya belajar dari manakah seorang Koni yang emosional, gue tuh emosional banget Pak sebenarnya orangnya. Tapi kenapa saya berubah gitu kan? Karena sekarang tuh saya sangat berguru pada seorang Megawati Soekarno Putri yang dibanting, diinjek, dilukai, disakiti, di apalah nggak tahu, diludahi kalau boleh saya bilang. Bu Koni berarti. Tapi tetap tenang. Nggak, ini mesti clear dulu. Sebenarnya yang saya ngomong ini supaya si Mulyono itu dengar. Silakan Bu. Dia mesti dengar. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Berarti Mulyono ini maling kundang ya Bu Koni ya? Satu keluarga? Maling kundang kuadrat. Ini loh. Dia itu masih kadal nih Pak. Mohon maaf ya. Dia tuh kadal Pak. Ya dia mau lawan tuh T-Rex. Dinosaurus T-Rex itu loh Pak. Megawati itu di mata saya, di mata banyak masyarakat luas, apalagi di mata PDIP lah udah jelas. Saya ini bukan PDIP. I'm proud to wear red all the time because the spirit yang aku dapat dari perjuangan mempertahankan bangsa itu. Jadi salah kalau sekarang bilang Bu Mega tuh begitu keras hanya karena untuk ambisi PDIP. Salah Pak, salah because you don't know her. If you know her, mungkin dia udah capek sebenarnya. Tapi karena panggilan jiwa, bapaknya itu proklamator, beliau itu mengalami semua dan melihat semua dari dekat, dia itu ingin menjaga Indonesia tetap aman. Nah, itu dia teman-teman, statement dari Bu Korni. Sebenarnya saya juga penasaran sih, itu data apa sih teman-teman? Ya sebaiknya sih kalau mau dibongkar, bongkar saja. Cuman ya, tak tahulah pemikiran Bu Korni ini mungkin kalau dibongkar takutnya Indonesia ini benar-benar jadi terpecah belah kah, atau jadi ada keributan besar kah, ya itu mungkin pikiran beliau. Makanya beliau masih menahan mungkin di internal mereka. Ya sebaiknya sih saya juga penasaran, pengen tahu apa sih isinya teman-teman.
Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.